Baik, materi yang pertama mengenai pemakaian analisis perbandingan. Analisis perbandingan atau rasio analisis merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja sebuah organisasi perusahaan. Komponen dasar analisis perbandingan adalah sebuah perbandingan yang dibangun dengan membagi sebuah rekening neraca atau dari daftar laba rugi dengan sebuah rekening lainnya. Angka-angka perbandingan itu, jika berdiri sendiri-sendiri, boleh dikatakan tidak ada manfaatnya. Agar bisa memberikan manfaat, angka perbandingan itu harus, yang pertama, dianalisis perkembangannya dalam suatu jangka waktu tertentu atau tren analisis. Yang kedua, dibandingkan dengan grup kontrol, misalnya angka-angka perbandingan perusahaan sejenis. Yang ketiga, dikombinasikan antara analisis 1 dan analisis 2. Keunggulan dan kelemahan analisis rasio. Analisis rasio atau analisis perbandingan merupakan peralatan yang bermanfaat. Namun, dalam pemakaiannya perlu diperhatikan keunggulan dan kelemahannya. Kelemahannya itu terkait dengan kelemahan sumber datanya. Analisis ini sebagian besar dilaksanakan dengan mempergunakan data akuntansi yang bersifat historis. Sehubungan dengan itu, data historis ini hanya memberikan informasi tentang posisi keuangan yang sudah berlalu. Karena itu, analisis perbandingan merupakan peralatan yang statis. Namun demikian, bisa dijadikan teknis yang dinamis melalui penggunaan data pro forma atau data yang diproyeksikan atau forecasted. Tambahan pula, angka-angka perbandingan itu dapat dipakaikan dengan bantuan teknik statistik dalam rangka mencoba meramalkan kebangkrutan. Suatu perusahaan atau setidaknya dapat memberikan informasi bagi lembaga keuangan yang terkait dengan perusahaan tersebut. Beberapa peringatan dalam pemakaian analisis rasio. Sebelumnya, apa sih analisis rasio? Rasio finansial atau rasio keuangan merupakan alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan. Salah satu rasio laporan keuangan adalah rasio laporan keuangan bank. Rasio laporan keuangan bank adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi, di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Ada beberapa peringatan dalam pemakaian analisis rasio. Yang pertama, suatu perbandingan atau rasio merupakan peluburan dua potong informasi ke dalam satu informasi. Dalam proses ini, sebagian informasi bisa diperoleh dan sebagian lagi mungkin kabur. Yang kedua ialah angka perbandingan hanya mencerminkan gejala-gejala tentang kinerja yang baik versus kinerja yang buruk, jadi tidak menunjukkan penyebabnya. Yang ketiga, untuk mencari penyebabnya harus dilakukan analisis dekomposisi atau analisis DuPont. Yang keempat, kualitas angka perbandingan yang diperoleh akan ditentukan pula oleh kualitas data masukannya. Ini berarti jika dipakai data yang akurat, maka hasilnya juga akan akurat. Sebaliknya, jika dipakai data yang diragukan atau data yang salah, maka hasilnya juga akan diragukan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang terkait dalam mencapai tujuan perusahaan. Sikap dan keputusan manajemen serta preferensi pemilik akan mempengaruhi tujuan bank, yakni penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan bank ini, ada beberapa kebijakan untuk mencapainya. Yang pertama ialah manajemen split, yang kedua manajemen overhead, yang ketiga manajemen likuiditas, yang keempat manajemen kapitalis, serta yang kelima sekaligus yang terakhir ialah manajemen perpajakan. Baik, saya menjelaskan yaitu C. Kerangka kerja analisis kinerja bank. Tujuan usaha perbankan adalah mendapatkan laba, yaitu laba bagi perusahaan. Besarnya laba bagi pemilik biasa diukur dengan indikator REO
atau disebut dengan return on equity sama dengan laba atas ekuitas. Menganalisis kinerja bank harus dilakukan melalui sebuah sistem kerangka kerja sehingga jelas kaitannya antara elemen-elemen operasional bank satu sama lain dalam rangka menciptakan laba atas ekuitas. Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan PM dalam ditulis lebih spesifik, dalam kegiatan ini operasional bank juga bersangkutan melalui data neraca dan data laba rugi. Objektif analisis ROA dengan cara di atas adalah mengidentifikasikan atau menemukan adanya gejala kinerja baik maupun yang tidak buruk. Dengan cara yaitu yang pertama melihat tren, yang kedua melihat perbedaan dengan bank-bank lain, yang ketiga tren dan perbedaan yang buruk, yang keempat karena kebijakan bank dan personel yang membuat dan menjalankan kebiasaan itu menyebabkan terakhirnya adanya kinerja. Yang keempat ada penyelidikan dengan cara biasa menemukan penyebab-penyebab masalah itu. Yang keenam ada karena neraca merupakan gambaran posisi keuangan pada titik itu. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan orang cenderung memakai data neraca pada saat tahun ini saja. Tetapi yang paling penting diperhatikan adalah konsistennya. Misalnya sekali lagi dipakai angka rata-rata, maka untuk seterusnya harus dipakai angka rata-rata. Demikian juga hasilnya dapat dibandingkan dalam kondisi yang sama. Hubungan analisis ROE dengan pengambilan keputusan. Analisis ROE menyangkut perhitungan 3 ukuran probabilitas yaitu ROE, ROA, PM, dan AU. Jika AU dan EM tidak berubah, maka ROE dan ROA dapat ditingkatkan dengan peningkatan PM. Tetapi peningkatan PM mengandung resiko. Berikut rumusnya. Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa peningkatan PM dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, meningkatkan laba neto dengan total laba tetap. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan biaya bunga dan menurunkan biaya operasi. Yang kedua, meningkatkan laba neto dengan cara pertama dan meningkatkan total laba dengan meningkatkan penerimaan bunga dan fee. Kedua cara tindakan di atas berada di bawah payung konsep umum manajemen perbankan, yaitu yang pertama manajemen spread, yang kedua pengendalian overhead, yang ketiga memperbanyak penerimaan fee dan penerimaan biaya pelayanan, dan yang keempat pengendalian kualitas kredit. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang kritik atas pengukuran kinerja berdasarkan data dari neraca. Analisis kinerja bank dengan mempergunakan data dari neraca mengandung 3 kekeliruan mendasar. Yang pertama yaitu, pada saat membandingkan dengan bank lain, harus mengabaikan berbagai perbedaan strategi yang digunakan oleh berbagai bank. Sekarang setiap bank mungkin menjalankan strategi yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagian bank menekankan pada pengumpulan deposit dan pemberian kredit secara tradisional. Sebagian lainnya menawarkan jasa-jasa seperti TERS, hipotek, broker, dan penyelenggaraan manajemen aset bagi perusahaan lain. Karena itu, sebagai pembanding, bank-bank harus menjalankan strategi yang bersamaan. Yang kedua yaitu, total aset tidak lagi merupakan alat ukur yang bermakna. Jika bank melakukan berbagai jenis kegiatan off-balance sheet yang menciptakan laba, akibatnya ROA akan lebih tinggi. Karena itu, ROA seharusnya tidak dipakai untuk membandingkan kinerja bank satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu, analisis ini tidak menyediakan informasi langsung berkenaan dengan bagaimana atau aktivitas yang mana bank dapat memberikan kontribusi terhadap nilai pemegang saham. ROE tidak mengandung kelemahan, karena ekuitas mesti menopang segala kegiatan, baik kegiatan dalam neraca maupun kegiatan di luar neraca. Jadi, perbandingan net income terhadap ekuitas mencakup kontribusi laba bagi pemilik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada poin F, yaitu penilaian kesehatan bank.
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur ketentuan pelaksanaan peningkatan tingkat kesehatan bank umum dalam suatu surat edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut. 1. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. 2. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur yang didasarkan atas materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta berpengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Jenis penilaian tingkat kesehatan bank. Ada dua jenis penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu 1. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Jenis penilaian ini disebut juga sebagai self-assessment. Penilaian ini dilakukan oleh pihak intern bank itu sendiri. 2. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Jenis penilaian ini dilakukan secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian ini juga menggunakan 4 faktor, yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, serta permodalan. Hanya saja penilaian ini dikonsolidasikan antara perusahaan bank tersebut. Dalam hal ini, perusahaan bank merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh bank secara langsung. Baik, selanjutnya yaitu materi pada poin G, peringkat penilaian kinerja kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko. Dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja suatu bank, profil risiko bank, situasi dan permasalahan yang dihadapi, dan rencana bisnis bank dalam beberapa tahun kemudian. Bagi bank yang telah melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka A. Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. B. Pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi. Pemeringkatan secara komposit baik individu maupun konsolidasi sebagaimana yang dimaksud terbagi dalam 5 kategori antara lain: 1. Peringkat komposit 1 atau PK1. Diterangkan di sini bahwa kondisi bank secara umum dalam keadaan sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis bank dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. 2. Peringkat komposit 2 atau PK2. Dicerminkan bahwa kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang disignifikan dari perubahan kondisi bisnis bank dan faktor eksternal. 3. Peringkat komposit 3 atau PK3. Dijelaskan kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal. 4. Peringkat komposit 4 atau PK4.
mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis. 5. Peringkat komposit 5 atau PK5. Pada ini, kondisi bank secara menyeluruh tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu dalam mempengaruhi negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis bank dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Materi selanjutnya mengenai mekanisme dan tindak lanjut hasil penilaian. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, atau informasi lain yang diketahui secara umum, seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang. Berdasarkan hasil penilaian itu, Bank Indonesia dapat meminta agar bank menyampaikan rencana tindakan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan dalam target waktu penyelesaian selama periode tertentu. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan tersebut selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah pelaksanaan action plan. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan berkala. Bank Indonesia mewajibkan di setiap bank menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bank Sentral dan mempublikasikan laporan itu melalui media cetak, baik berupa surat kabar dan juga baik berupa majalah. Bentuk dan isi laporan itu ditetapkan seragam. Kemudian laporan keuangan ini dipakai oleh Bank Sentral dan publik untuk menilai kesehatan bank yang bersangkutan. Laporan keuangan bank ini terdiri dari laporan inti dan laporan pelengkap. Pada bagian laporan inti terdiri atas neraca dan daftar laba rugi, dan pada laporan pelengkap terdiri atas 6 laporan. Laporan yang pertama yaitu laporan penghitungan kewajiban penyediaan kapital minimum, yang kedua laporan tentang perhitungan rasio-rasio keuangan, yang ketiga laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, kemudian yang keempat ada laporan transaksi valuta asing dan derivatives, kemudian yang kelima laporan komitmen dan kontingensi, serta laporan yang keenam yaitu laporan pengurus dan pemilik bank. Dengan adanya laporan pelengkap tersebut telah memberi kemudahan bagi pemegang saham dan deposan serta publik lainnya untuk menilai kinerja atau kesehatan suatu bank. Dahulu laporan keuangan bank hanya terdiri dari neraca dan daftar laba rugi. Maka untuk menilai kinerja dan kesehatan bank perlu mengadakan perhitungan-perhitungan terlebih dulu. Dengan ketentuan Bank Indonesia, sekarang ini semua hasil perhitungan yang diperlukan untuk penilaian kesehatan dan kinerja itu harus disajikan dalam laporan pelengkap.